warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut tahapan informasi yang baik, yang pertama itu English version. Di dalam website Kemenku ini terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adanya dua bahasa ini dapat mempermudah penggunaan para pengunjung pada situs web ini. Dua bahasa ini dapat diubah sesuai dengan pilihan para pengunjung. Yang kedua itu adanya kontak person. Kontak person di dalam website Kemenku ini berada di paling bawah. Nah, kontak person yang ada di website ini adanya alamat dari kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia sendiri, adanya email dari Kemenku, adanya Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Kontak person ini dapat mempermudah pengunjung saat ingin menyampaikan pendapat, kritik, pesan, ide, dan lainnya kepada admin dari website ini. Terus yang ketiga itu adanya FIQ. FIQ juga sama adanya di bawah. FIQ ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen mengenai sebuah topik berserta jawabannya. FIQ di Kemenku ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu tentang Ditjen Anggaran, dan terdapat juga jawabannya. Ada Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan BPPK. Yang keempat itu hypertext atau hyperlink. Hyperlink ini adalah suatu cara mengubah suatu bagian di dalam slide atau hyperlink ini digunakan untuk menunjukkan lokasi dari teks ataupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Nah, hyperlink yang ada di website Kemenku ini ada berbagai macam. Yang ada salah satunya ini situs web JDIH. Nah, di sini tuh akan langsung ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Terus ada juga ini terdapat banyak hyperlink yang berada di website Kemenku ini. Yang terakhir yaitu di update maksimal 2 minggu sekali. Website Kemenku ini juga diupdate minimal 2 minggu sekali. Terakhir diupdate itu pada tanggal 27 Oktober 2020. Jadi kesimpulannya, website Kemenku ini merupakan termasuk website yang tahap informasinya yang baik. Tahap selanjutnya yaitu tahap komunikasi. Tahap komunikasi pada website Kemenku ini sudah baik, karena saya bertanya melalui email pada tanggal 27 September dan dijawab pada tanggal 29 September. Solusi untuk digital divide, yaitu yang pertama melakukan gerakan internet masuk desa. Maksudnya yaitu untuk solusi digital divide tidak hanya melakukan akses internet saja, penyediaan infrastruktur pendukung juga perlu diperhatikan dengan baik. Yang kedua itu perbaikan dan penambahan infrastruktur oleh pemerintah. Infrastruktur yang lengkap, terjangkau, dan memadai akan memudahkan di dalam solusi digital divide. Untuk itulah perlu sekali peranan pemerintah pusat maupun daerah di dalam penyediaan infrastruktur yang memadai ke seluruh wilayah.
termasuk desa-desa atau pelosok-pelosok. Yang ketiga itu sosialisasi baca, tulis, dan digitalisasi ke masyarakat. Solusi baca, tulis, dan digitalisasi ke masyarakat ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu membiasakan masyarakat pedesaan untuk membaca berita terkini melalui email, internet, ataupun website. Yang kedua itu menghapus sejumlah masyarakat yang buta huruf, buta internet, buta komputer, buta informasi, buta teknologi informasi. Yang ketiga, membiasakan masyarakat pedesaan dan pelosok untuk menulis, membudayakan untuk memanfaatkan operasi dan aplikasi-aplikasi untuk kegiatan berkomputer sehari-hari bagi masyarakat desa. Dan yang keempat, berbagai kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara digital. Terus yang solusi yang keempat itu semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Dengan adanya kemauan untuk selalu belajar dan berbagi pengetahuan, maka akan memudahkan di dalam menghapus digital divide di Indonesia ini. Dampak positif lainnya adalah makin memudahkan di dalam proses membangun bangsa ke arah yang lebih baik, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa, serta menciptakan generasi yang berkompeten di dalam persaingan global dan kerja sama yang baik antar bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.